Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati serta kami takdimi Ibu Andita Rizko Haristiana serta teman-teman KPIB semester 5 yang kami banggakan. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi sistem sosial dan budaya suku Minangkabau. Kelompok 1 beranggotakan Muhammad Fahru Rozi Muktafa, Reza Khozinatul Asror, dan Sylvia Hawajik. Sebelum kita membahas tentang sistem sosial dan budaya suku Minangkabau, alangkah baiknya kita mengetahui atau mengenal suku Minangkabau terlebih dahulu secara singkat. Suku Minangkabau berasal dari dua kata, yaitu Minang dan Kabau. Minang berarti menang, Kabau berarti kerbau. Suku kerbau yang menang, karena memang menurut sejarahnya, awal mula adanya suku ini sebab adanya ajang aduan kerbau. Masyarakat Minangkabau, sebutan untuk sebuah kelompok masyarakat yang mendiami sebagian besar daerah Provinsi Sumatera Barat yang meliputi kawasan 18.000 meter persegi yang memanjang dari utara ke selatan di antara Samudra Indonesia dan gugusan Bukit Barisan. Minangkabau terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diliwati oleh garis khatulistiwa, tepatnya di Kota Bonjol, yakni Kabupaten Pasaman. Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 6 kota madya. Semua itu pada umumnya berada dalam wilayah budaya Minangkabau, kecuali Kepulauan Mentawai. Setelah kita mengetahui sedikit tentang asal-usul suku Minangkabau, berikut memasuki materinya tentang sistem sosial dan budaya suku Minangkabau. Yang pertama, sistem sosial. Sistem sosial suku Minangkabau terdapat 6 aspek. Yang pertama, agama, pendidikan, politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Aspek agama. Dulu, suku Minangkabau dulu memeluk agama Buddha. Beberapa bukti arkeologis menunjukkan masyarakat awal Minangkabau pernah memeluk agama Buddha pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Dharmasraya, hingga pemerintahan Hatjawarman dan anaknya Anggawarman. Setelah itu muncul Kerajaan Pagaruyung yang menganut agama Islam dan menggunakan hukum Islam dalam sistem pemerintahannya. Sekitar tahun 1803, Haji Sumanik, Haji Miskin, dan Haji Beobang datang dari Mekah. Ketiganya memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam dan penegakan hukum Islam di pedalaman Minangkabau. Saat ini agama Islam telah mengakar pada adat istiadat Minangkabau. Jika anggota masyarakat Minang yang keluar dari agama, maka yang bersangkutan secara langsung dianggap keluar dari masyarakat Minang. Tradisi ini disebut dengan dibuang sepanjang adat. Ia akan dikucilkan dari pergaulan dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan adat. Namun, biasanya masih diperbolehkan tinggal di wilayah tersebut. Hukuman dibuang sepanjang adat juga akan diberikan kepada anggota masyarakat yang melakukan kesalahan adat lainnya, misalnya merampok, berzina, hingga membunuh. Mereka akan dibuang dalam jangka waktu tertentu, bahkan hingga tak terbatas. Aspek yang kedua, aspek pendidikan. Pendidikan suku Minangkabau.
karena suku Minangkabau itu sangat erat dalam hal agama, dalam hal ini agama Islam. Jadi terdapat beberapa paham yang benar-benar diambil dari agama Islam, dari paham Islam. Yang pertama, dalam paham Islam wajib hukumnya bagi seseorang untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Sedang dalam budaya Minang, seorang anak laki-laki akan meninggalkan rumah mereka untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya, atau bahkan belajar di masjid untuk memperdalam ilmu agama. Dengan ilmu inilah pemuda Minang diharapkan dapat membangun kampungnya saat kembali nanti. Samaan yang kedua, dalam paham Islam, seorang wanita juga harus menikah atas kemauannya dan tidak boleh dipaksakan, apalagi dipaksa dengan wanita yang tidak ia cintai. Begitu pula paham Minang, di mana wanitalah yang menentukan dengan siapa ia akan menikah nantinya. Paham yang ketiga, dalam paham Islam, seorang ibu juga harus dihormati 3 kali lebih tinggi dibandingkan seorang bapak. Hal ini juga sejalan dengan paham Minang, di mana pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah gadang adalah Bundo Kaduang, yakni seorang ibu. Aspek politik suku Minangkabau. Kepala suku masyarakat Minangkabau disebut penghulu, Dubalang dan Manti. Dubalang bertugas sebagai menjaga keamanan kampung, sedangkan Manti berhubungan dengan tugas-tugas keamanan. Kesatuan dari beberapa kampung disebut nagari. Sistem pemerintahannya dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Laras Bodi Caniago, berhubungan dengan tokoh Datuk Parapati Nan Sabatang. Yang pertama yaitu Laras Bodi Caniago, berhubungan dengan tokoh Datuk Parapati Nang Sabatang. Yang kedua, Laras Kato Piliang, berhubungan dengan tokoh Datuk Katu Menggungan. Dalam sistem pemerintahan, Laras Bodi Caniago menunjukkan sistem yang demokratis karena musyawarah selalu diutamakan. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi. Ekonomi suku Minangkabau, mata pencaharian masyarakat Minangkabau sebagian besar sebagai petani. Bagi yang tinggal di pinggir laut, mata pencaharian utamanya menangkap ikan. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak masyarakat Minangkabau yang mengadu nasib ke kota-kota besar, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada saat ini. Masyarakat Minangkabau juga banyak yang menjadi pengrajin. Kerajinan yang dihasilkan adalah kain songket. Hasil kerajinan tersebut merupakan cenderamata khas dari Minangkabau. Selanjutnya aspek hukum. Hukum adat Minangkabau. Minangkabau yang terkenal dengan adatnya yang kuat dari zaman dahulu sampai sekarang, dengan semboyan adat Adaik Basandi Syarak-syarak Basandi Kitabullah, bahwa adat Minangkabau harus sesuai dengan ajaran agama Islam secara sempurna, yakni kafah. Tidak boleh ada praktek adat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Aspek yang terakhir dari sistem sosial suku Minangkabau yaitu aspek budaya. Di sini kami mengambil dari kebudayaan perkawinan suku Minangkabau. Budaya perkawinan suku Minangkabau. Dalam masyarakat Minang, prosesi pernikahan disebut sebagai baralek. Pada umumnya, baralek terdiri dari 3 tahapan, yaitu maminang, merupakan proses meminang atau lamaran. Yang kedua, Majapui Marapulai, merupakan proses menjemput pengantin pria. Yang ketiga, Basandiang, adalah proses bersanding di pelaminan. Setelah kita membahas tentang sistem sosial suku Minangkabau, selanjutnya yaitu sistem budaya suku Minangkabau. Ada 7 aspek. Yang pertama, aspek pengetahuan, religi, mata pencaharian, alat atau teknologi, kekerabatan,
bahasa dan kesenian. Aspek pengetahuan, sistem pengetahuan suku Minangkabau. Yang pertama, anak lelaki suku Minangkabau usia 7 tahun biasanya akan meninggalkan rumah dan tinggal di surau, di masjid, untuk diajarkan ilmu agama dan adat Minangkabau. Yang kedua yaitu ketika mereka menginjak di usia remaja, mereka akan meninggalkan perkampungan untuk menimba ilmu lagi di sekolah atau mencari pengalaman. Selanjutnya ada beberapa tokoh orang-orang terkemuka asal Minangkabau. Yang pertama Abdul Muiz, seorang penulis dan wartawan. Khairul Tanjung, seorang pujangga. Emil Salim, ahli ekonomis dan mantan Menteri Indonesia. Muhammad Hatta, wakil Presiden RI, Presiden Indonesia pertama. Dan Yusuf Ishak, Presiden pertama Singapura. Aspek selanjutnya aspek religi, kepercayaan atau religi suku Minangkabau. Sebagian besar masyarakat Minangkabau beragama Islam. Masyarakat desa percaya dengan hantu seperti kuntilanak, perempuan menghirup ubun-ubun bayi dari jauh, dan magasing atau santet, yaitu menghantarkan racun melalui udara. Terdapat upacara-upacara tertentu pada suku Minangkabau. Upacara-upacara adat di Minangkabau. Yang pertama, upacara Tabui adalah upacara peringatan kematian Hasan dan Husain di Padang Karabela. Yang kedua, upacara Kitan dan Katam berhubungan dengan lingkaran hidup manusia, seperti upacara turun tanah atau turun mandi adalah upacara bayi menyentuh tanah pertama kali. Yang kedua, upacara Kekah, yakni upacara memotong rambut bayi pertama kali. Selanjutnya ada upacara selamatan orang meninggal pada hari ke-7, 40, 100, dan ke-1000. Mata pencaharian suku Minangkabau. Yang pertama, petani. Bercocok tanam, bersawah, menanam sayur mayur untuk perdagangan. Yang kedua, nelayan bagi mereka yang bertempat tinggal di pesisir pantai atau dekat laut. Yang ketiga, dagang merantau. Kehidupan perdagangan di Minangkabau kebanyakan dikuasai oleh penduduk Minangkabau sendiri. Yang ketiga, kerajinan tangan. Kerajinan tangan berupa perak bakar, dato, koto gadang. Ya, ini sebuah desa dekat Bukit Tinggi. Dari sebuah desa. Kerajinan yang ketiga, yang keempat yaitu kerajinan tangan. Kerajinan perak bakar dari Koto Gadang, sebuah desa dekat Bukit Tinggi, dan kain songket dari Silukang, sebuah desa dekat Sawah Lunto. Selanjutnya sistem teknologi dan alat produksi. Sistem teknologi dan alat produksi suku Minangkabau berbentuk desa, yaitu nigara dan tempat tinggal, yakni rumah adat. Nigara terdiri dari daerah pusat, yaitu daerah negara itu sendiri, nagari. Selanjutnya sistem teknologi dan alat produksi. Sistem teknologi dan alat produksi suku Minangkabau berbentuk desa, yaitu nagari, dan tempat tinggal, yakni rumah adat. Nagari terdiri dari daerah pusat, yakni daerah nagari itu sendiri, dan taratak berupa hutan dan ladang. Rumah adat yakni rumah gadang, bentuknya memanjang atau menyerupai tanduk kerbau. Ukurannya berdasarkan perhitungan jumlah ruang dalam rumah tersebut. Jumlah ruangan dalam bilangan yang ganjil mulai dari 3. Biasanya memiliki 3 didih yang digunakan sebagai kamar dan ruangan terbuka, yakni untuk menerima tamu atau berpesta.
Ada juga yang menambahkan tempat yang disebut anjung, yakni bagian yang ditambahkan pada ujung rumah yang dianggap tempat yang terhormat. Selanjutnya, kekerabatan suku bangsa Minangkabau. Sistem kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau adalah matrilineal, garis keturunan ibu. Sehingga sistem kekerabatan memperhitungkan 2 generasi di atas ego laki-laki dan 1 generasi di bawahnya. Urutannya sebagai berikut. Kesatuan keluarga kecil seperti di atas, yaitu seperti di atas ini, disebut paruik. Pada sebagian masyarakat ada kesatuan yang disebut kampueng, yang memisahkan paruik dengan suku. Kepentingan keluarga diurus oleh laki-laki yang bertindak sebagai ninik mamak. Dalam hal jodoh, masyarakat Minangkabau memilih dari luar suku, tetapi pola itu kini mulai hilang. Bahkan akibat pengaruh dunia modern, perkawinan endogami lokal tidak lagi dipertahankan. Silsilah kekerabatan suku Minangkabau. Jadi dinamakan keturunan suku Minangkabau itu terhitung dari jalur seorang ibu. Seperti gambar berikut, yakni lingkaran keterangan perempuan, laki-laki ditandai dengan segitiga. Hal ini merupakan hal yang unik dari suku Minangkabau, yang mana silsilah kekerabatan suku Minangkabau ini bertentangan dengan atau berbeda dengan silsilah keturunan kekerabatan dari paham Islam, dari agama Islam, yang mana di situ dihitung keturunan ketika memiliki darah atau sambung dari jalur laki-laki. Tapi berbeda dengan suku Minangkabau, yang mana keturunan tersebut terhitung ketika terdapat dari jalur perempuan atau jalur ibu. Selanjutnya, bahasa suku Minangkabau. Bahasa yang digunakan orang Minang termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Banyak yang berpendapat bahwa bahasa Minang banyak terpengaruh dari bahasa Melayu karena ada banyak kesamaan kosakata maupun dialek. Namun banyak juga yang menentang pendapat ini. Mereka berpendapat bahwa bahasa Minang adalah bahasa yang mandiri dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan bahasa Melayu. Saat ini terdapat beberapa dialek dalam bahasa Minang, tergantung dari daerah mereka yang mereka tinggali. Dalam perkembangannya, bahasa Minang juga mendapat pengaruh dari bahasa lain. Umumnya, masyarakat Minang mendapat pengaruh dari bahasa Arab, Sanskerta, Persia, dan Tamil. Dalam tulisan, awalnya orang Minang menggunakan aksara Dewanagari, Palawa, dan Kawi. Kemudian seiring dengan masuknya pengaruh Islam, ditemukan juga tulisan orang Minang dalam bahasa Jawi. Aksara-aksara tersebut digunakan sebelum mereka mengganti dengan pemakaian alfabet Latin. Sebagai kesenian suku Minangkabau. Etnis Minang adalah salah satu kelompok masyarakat yang mempunyai eksistensi besar di Indonesia, termasuk dalam kesenian. Kesenian Minang tersebut meliputi upacara adat, tari tradisional, dan sebagainya. Yang pertama ada bangunan. Rumah adat Minangkabau disebut rumah gadang. Rumah gadang terdiri atas bilik sebagai ruang tidur, didih sebagai ruang tamu. Ciri utama rumah itu adalah bentuk lengkung atapnya yang disebut gonjong, yang artinya tanduk rebung. Antara atap dan lantai terdapat pegu. Di desa Balimbing, lebih kurang 10 km dari timur kota Batu Sangkar, banyak dijumpai rumah gadang yang berumur 300 tahun. Yang kedua, kesenian tari. Tari-tarian yang ada adalah tari silat kucing dan tari silat tupai Malumpe yang masih dijumpai di daerah-daerah Payakumbuh. Lagu yang digunakan dalam tari itu adalah Cak Dinding, Pado-Pado, Siamang, Tagagau, Dicalik Mamencik, Capo, dan Anak Harimau dalam Gawang. Selain itu juga terdapat tari piring, tari lilin, tali payung, dan tari serampang 12.
Musik, kesenian alat musik. Alat-alat musik tradisional dari suku bangsa Minangkabau adalah saluang dan talempong. Saluang biasa dikenal dengan seruling, sedangkan talempong mirip dengan gamelan yang dibunyikan dengan pemukul. Kesenian sastra. Sastra yang berkembang pada suku Minangkabau pada umumnya adalah sastra pantun dan berbentuk nasihat. Demikian dari kelompok 1, materi sistem politik dan kebudayaan suku Minangkabau. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya dan salah tutur katanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.